Pada masa lampau, di salah satu desa Garut, ada seorang janda kaya bernama Nyai Indit. Nyai Indit memiliki sifat kikir, tamak, sombong, dan enggan menolong. Kekayaannya diperoleh dari hasil mencurangi petani sekitar. Ia membeli hasil panen dengan harga murah, mengumpulkannya di lumbung padi yang luas, dan menjualnya dengan harga tinggi pada musim kemarau. Para warga merasa kekurangan akibat perbuatan curangnya Nyai Indit. Sebetulnya mereka pun tidak mau menjual hasil panen ini kepada Nyai Indit. Namun jika tidak, mereka akan dihajar oleh para centeng-centengnya Nyai Indit. Lalu pada suatu hari, datanglah seorang nenek ke desa tersebut merasa kasihan pada warga sekitar. Akhirnya sang nenek itu menghampiri salah satu rumah penduduk dan memperingati bahwa akan ada banjir besar dan mengajak seluruh warga untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Tak lama kemudian, nenek tersebut telah sampai di rumah Nyai Indit beralasan meminta sedekah. Namun, walaupun sudah berkali-kali meminta sedekah, permintaan itu tetap saja ditolak mentah-mentah oleh para centeng dan Nyai Indit itu sendiri. Nyai Indit pun mengusir sang nenek dari rumahnya. Tapi bukannya pergi, nenek tersebut justru menancapkan tongkatnya di tanah depan rumah Nyai Indit. Ia berkata bahwa jika ingin dirinya pergi, Nyai Indit harus berhasil mencabut tongkat itu dari tanah. Namun setelah mencoba, Nyai Indit dan para centengnya tidak berhasil mencabut tongkat itu dari tanah. Akhirnya sang nenek tersebut itulah yang mencabut tongkatnya dari tanah. Dari tanah pencapan tongkat tersebut, datanglah air yang mengalir dengan deras. Nenek itu berkata bahwa itu adalah air mata penduduk yang sengsara akibat perbuatan Nyai Indit. Nyai Indit pun tenggelam bersama hartanya dan para centengnya. Di desa itu kini terbentuk suatu danau kecil bernama Situ Bagendit. Dan danau itu sekarang menjadi sumber air bagi penduduk sekitar. Di rumah Nyi Asih. Berat rasanya jika harus jawaban ini pada pikir seperti itu, Bu. Ya, mau bagaimana lagi, Pak? Daripada kita harus berusaha dengan setan-setannya, silakan Jack ceritanya. Nah, ini itu benar-benar celaka ya. Rasanya senang sekali jika harus mendapat kita pada kondisi seperti itu. Ya, kita mau nasib, Pak. Kita nasib saja. Nasib orang miskin kayak kita terus bagaimana ya, Bu? Sudah, Pak, tidak bisa menurut seperti itu. Nasib kita seperti ini. Apa ya yang tersendiri? Harta sudah banyak begitu, masih saja mau menumpuk padi. Nah, sudah, Pak. Terdengar lain. Panas sudah selesai, Pak. Sudah, Bu. Mari kita segera berangkat ke sawah. Nanti keburu siang. Ayo, Bu. Kang Udin dan Nyi Asih pun pergi ke sawah bersama. Di sawah terlihat para petani sedang memanen padi. Kegiatan itu terlihat hampir selesai, namun mereka merasa kelelahan. Lalu pada akhirnya mereka memutuskan untuk menghentikan sementara kegiatan tersebut di sawah. Kita sudah sebentar kegiatan memanennya, Bapak. Ya, Pak. Capek ya, Pak? Ya, Pak. Sudah sampai kamu begini, kita bertahun-tahun bahwa sempat kita harus menjual pada anak muda seperti itu. Ya Pak, kalau aja harga jualnya naik, seenggaknya jadi 10 kilo, pasti rasanya nggak akan secapai ini. Bapak tidak menghentikan kita ini. Jelas mau dong Pak, tapi gimana caranya? Bukan tidak mau, Pak. Masalahnya adalah sampai kapanpun rasanya sulit menjadikan harapan demi kenyataan jika Nyai masih berada di sini. Kita harus bersabar hingga orang tersebut tidak menduduki desa ini lagi, Pak. Kalau menunggu orang tersebut tidak di desa ini lagi mah terlalu lama, Pak. Atau bahkan bisa aja orang itu gak akan pernah meninggal di desa ini sampai kapanpun lagi. Nah, makin kecil harapannya bisa begitu kenyataannya. Kita terima saja nasib kita ini hingga waktu yang tidak dapat kita ketahui. Jika kita tidak bisa menerima kenyataan ini, yang ada malah membuat kita merasa capek saja. Benar juga. Ya sudah, mari kita lanjutkan kegiatan memanennya, Bapak. Sudah hampir selesai ini. Siapa? Di saat para petani sedang memanen padi, Nyi Elih, Nyi Endah, dan Nyi Nani sedang menumbuk padi sembari membicarakan nasib buruk mereka yang tak berkesudahan tersebut di saung yang letaknya tidak jauh dari sawah. Di saung pinggir sawah. Nyi Nani, Nyi Endah, Nyi Nani, Nyi Endah. Kalau dipanggil itu noleh, bukan nama saja. Iya, maaf ya, Nyi. Memangnya ada apa, Nyi? Itu hari ini kita panen. Masa lagi-lagi kita harus menjualnya ke tengkulak pikiran itu? Mau tidak mau, Nyi, kita harus terima kenyataan tersebut. Mau bagaimana lagi, orang miskin seperti kita bisa apa? Kita, kamu saja kali, saya sih Mulai tidak. deh baiknya. Tapi benar juga apa kata kamu, lama-lama hidup kita bukannya tambah makmur, malah makin ajur. Aduh, ibu-ibu ini tega-tega sudah nangis saja sih, Bu.
Sadar Bu, dilarang produk saya. Ya sih, ini bisa saja. Ngomongin apa sih Bu? Itu loh, masalah orang yang bukan cukup. Oh, ngomongnya gitu, emangnya ada apa? Ya itu nih, harga padi yang kita jual tidak ada pertanda akan naik. Harganya 3.000 terus menerus setiap tahun. Dia tidak tahu apa bahwa harga bedak dan beras pada naik. Selain itu, hidup kita tidak akan makmur jika terus begini. Setelah para petani menyelesaikan kegiatan mereka di sawah, para petani itu menghampiri para penduduk yang malah asik mengobrol dan menghentikan kegiatan menumbuk padi tersebut. Ibu kok malah ngerumpi di sini sih? Daripada ngerumpi terus mah, lebih baik kita bawa hasil panen kita ini ke Nyai Indit. Memangnya Bapak masih mau menjual hasil panen itu ke Nyai Indit? Iya nih Pak, mending kita jual hasil panen kita ke pasar. Harganya jauh di atas harga yang diberikan Nyai Indit. Udah lah ibu, daripada jadi korbannya centeng-centeng Indit, bisa-bisa malah masuk rumah sakit. Saya sudah berapa kali mengucap suami saya, tetapi tidak bisa tidak peduli. Ya bukan begitu Bu, ini kan lebih ibu dan anak-anak kita. Kalau bakal masuk rumah sakit, yang jaga ibu dan anak-anak siapa? Cie, terus tidak boleh kayak begitu, ingat umur. Tapi kok romantis juga ya? Kok jadi ngelantur ya ngomongnya? Sudah, kami mau ke rumah Indit. Ibu-ibu, teruskan saja menumbuk padinya. Iya Pak. Mari ibu-ibu. Mari Pak. Kang Udin, Kang Ucup, dan Kang Asep pun pergi ke rumahnya Indit. Rumahnya Indit bisa dikatakan sangat strategis, letaknya di tengah desa dengan lumbung padi yang luas di pinggir rumahnya. Lumbung padi itu dijaga oleh dua centeng. Dua centeng itu berdiri depan lumbung padi dengan raut muka wajah sangar dan galak. Ketiga petani itu datang ke rumahnya Indit dengan membawa dua karung hasil panen padi di gudang berasnya Indit. Bener Pak, harga padi berapa sekarang Pak? Masih sama seperti yang dulu. Berapa? 3.000 per kilo. Kenapa tidak naik? Padahal di tempat lain harganya lain. Apa tidak bisa naik barangnya sedikit Pak? Tidak bisa, mau tidak mau itu harga yang bisa kalian terima, tidak bisa lebih. Bolehkah kami bertemu dengannya Indit? Apa kau nggak salah dengar? Orang udik seperti kalian ingin bertemu orang tercantik dan terkaya di desa ini. Apa kalian punya kaca di rumah? Untuk apa kalian menubinya Indit? Kami ingin harga untuk hasil panen kami ini naik sedikit saja. Mau tidak? Jika tidak, siap-siap berhadapan dengan kami. Jika begitu, baik Pak, kami akan menjual hasil panen kami kepada Bapak. Nah, itu dong. Dengan berat hati, Kang Udin, Kang Ucup, dan Kang Asep pun menjual hasil panennya kepada centeng-centengnya Indit. Walaupun dengan harga murah, mereka pulang dengan wajah lesu. Namun apa mau dikata, hukum rimba masih sangat kental di desa itu. Siapa yang kuat akan bertahan, dan siapa yang lemah akan hancur. Ketiga para petani itu berpisah sejak mereka keluar dari halaman rumahnya Indit. Tak lama kemudian, Kang Udin sampai di rumah disambut oleh sang istri. Di rumah Kang Udin. Assalamualaikum Bu, Bapak datang. Waalaikumsalam Pak, bagaimana perjalanan pagi kita? Apa Bapak bisa mengenalkan harga yang sedikit mahal? Tidak Bu, harganya tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Sabar ya Pak. Kapan nasib kita berubah? Tidak tahan atau sudah seperti ini? Kenapa ya Tuhan tidak menghukum si lintah darat itu? Jangan keras-keras Pak, ntar ada yang dengar. Kita mah harus sabar, nanti juga akan ada pembalasan yang setimpal bagi orang yang berbuat tidak adil kepada orang lain. Tuhan tidak pernah tidur Pak. Terima kasih ya Bu, Ibu sudah setia dan selalu mendukung Bapak selama ini. Sama-sama Pak. Di lumbung padi Nyai Indit sedang bercengkrama dengan centeng-centengnya menanyakan tentang hasil panen dari seluruh penduduk desa. Di gudang beras Nyai Indit. Baja, Agil, Siap, Nyai. bagaimana? Aku semua padi sudah dibeli. Sudah, Nyai. Bisa diperiksa di lubung padinya. Lubung padinya penuh, bahkan padi sampai ditaruh di luar. Karena tidak muat. Bagus. Sebentar lagi mereka akan ngabisin beras dan akan membeli kepadaku. Aku akan semakin kaya. Bagus. Harus diterus perapatan di petani itu. Jangan sampai mereka menjual padi tersebut pada orang lain. Beri pelajaran bagi siapapun yang membangkang. Kalian mengerti? Ngerti. Beberapa minggu setelah waktu panen berakhir, para penduduk mulai kehabisan beras. Mereka mulai kebingungan mencari tempat penjualan beras selain milik Nyai Indit. Karena harga beras di tempat Nyai Indit bisa mencapai berkali lipat lebih mahal dari harga beras pada umumnya. Di rumah Nyi Eli. Aduh Gusti, persediaan berasku sudah habis. Gimana ya? Masa aku harus membelinya ke Nyai Indit? Beras di Nyai Indit kan mahal.
Malah sekarang harganya 5 kali lipat. Gimana ya? Mungkin persediaan di rumah Nani masih banyak. Dengan begitu aku bisa pinjam sedikit beras. Nyi Eli pun memutuskan untuk pergi ke rumahnya Nani. Ternyata di sana sedang ada kehadiran Nyi Endah. Assalamualaikum Nyi Nani. Nyi Nani. Waalaikumsalam nih, ada apa pagi-pagi sudah ke rumah? Begini nih, saya mau pinjam beras 1 liter. Waduh, maaf ya nih, tapi persediaan beras di rumah saya juga menipis. Mungkin tinggal setengah liter lagi. Baru saja Nyi Endah datang meminta hal sama seperti Nyi Eli. Saya merasa tidak enak karena tidak bisa bantu. Masuk dulu ya Nyi. Ada Nyi Endah. Ada apa nih? Tadi saya niatnya mau pinjam beras nih. Sama dong, saya juga kesini akan hal itu, tetapi persediaan berasnya Nani juga menipis. Bagaimana ya nasib kita ini? Apa kita harus menyerah kepada nasib ya Nyi? Harga beras di tempat Nyi Indit berapa sekarang? Sudah mencapai 15.000 per kilonya. Mahal sekali, padahal di tempat lain hanya 8.000 per kilonya. Tetapi kita juga tidak bisa membeli di tempat lain karena centang-centang Nyi Indit itu. Di saat Nyi Nani, Nyi Eli, dan Nyi Endah sedang bercengkrama, datanglah seorang nenek yang berjalan terbungkuk-bungkuk. Nenek tersebut mengetuk pintu rumah Nyi Nani dengan tatapan penuh iba. Permisi. Ya Nek, ada yang bisa saya bantu? Nyi, saya ingin numpang tanya. Tanya apa nih? Di mana saya dapat menemukan rumah orang terkaya di desa ini? Maksud Nenek Nyai Indit? Sudah dekat Nek, Nenek tinggal lurus saja sampai bertemu pertigaan. Lalu Nenek belok kiri, nanti Nenek melihat rumah yang paling besar. Itu rumahnya. Memangnya Nenek ada perlu apa dengan Nyai Indit? Saya ingin memintainya sedekah. Percuma saja Nenek meminta kepada dia. Dia tidak akan kasih. Kalau Nenek lapar, Nenek bisa makan di rumah saya. Tapi seadanya. Tidak perlu. Saya hanya ingin mengetahui bagaimana reaksinya jika ada pengemis yang memintainya sedekah. Oh iya, tolong kalian beritahu penduduk lain untuk segera mengungsi. Karena sebentar lagi akan ada banjir besar. Nenek bercanda ya? Mana mungkin ada banjir di musim kemarau? Saya tidak bercanda. Saya adalah orang yang akan memberikan pelajaran kepada Nyai Indit. Maka dari itu, mengungsilah. Bawalah barang-barang berharga milik kalian. Tapi Nek, pergilah. Nenek itu pun pergi meninggalkan Nyi Nani, Nyi Eli, dan Nyi Endah dengan rasa kebingungan. Namun, mereka tetap mempercayai ucapan nenek tersebut. Berbondong-bondong, mereka segera memberitahukan kepada seluruh warga untuk segera mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Di sisi lain, nenek itu telah sampai di rumah Nyai Indit. Nyai Indit sedang menikmati makanan bersama dengan centeng-centengnya di rumah Nyai Indit. Yuk, kemarin petani di sebelah ngejual padi-padinya ke pasar. hah? Kok bisa? Iya, mereka kabur karena kita kemarin kan di rumah. Berapa lama yang jual ke pasar? Ketika nonton berdiri petani lah. Kenapa bisa? Emang kalian tidak menjaga pasar? Kemarin kan Nyai nyuruh kita di rumah jaga rumah. Karena Nyai sedang pergi bukan? Saya ingin minta sedekah. Siapa kau nenek tua? Cepat pergi dari sini. Jangan sampai teras rumah ini kotor terinjak kakimu. Saya hanya ingin meminta sedekah. Barangkali ada sisa makanan yang dapat saya makan. Sudah 3 hari saya tidak makan. Terus apa peduli kami? Memangnya kami anakmu? Kalau mau makan, cari sana. Jangan minta. Cepat pergi dari sini sebelum saya usir secara paksa. Nyai Indit, keluarlah. Saya ingin meminta sedekah. Nyai Indit. Siapa sih yang berteriak-teriak di depan rumah orang? Hei, siapa kamu nenek tua? Mengapa kau berteriak-teriak di depan rumah orang seperti itu? Saya hanya ingin meminta sedikit makanan. Sudah 3 hari saya tidak makan. Lah, gak makan kau minta sama saya? Tidak ada. Cepat pergi dari sini. Nanti banyak lalat mencium baumu dan mengotori rumahku. Cepat pergi.
Endit, Tuhan memberimu rezeki yang berlimpah, tapi kau tidak bersyukur. Kau kikir, kau tamak, kau melupakan kewajibanmu untuk membantu orang lain. Kamu menghukumku? Apa tidak salah? Kamu tidak lihat centeng-centengku banyak? Sekali pukul saja kamu pasti mati. Tidak perlu repot-repot mengusirku. Aku akan pergi dari sini jika kau bisa mencabut tongkatku dari tanah. Dasarnya gila. Apa susahnya mencabut tongkat seperti ini? Tanpa tenaga pun aku bisa. Sialan! Centeng, cabut tongkat itu. Jangan sampai tidak tercabut. Kalau tidak, gaji kalian akan kupotong untuk selamanya. Tidak bisa. Kurang ajar. Begitu saja kalian tidak bisa. Kalian tidak berhasil. Ternyata tenaga kalian tidak seberapa. Lihat, aku akan mencabut tongkat ini dari tanah. Endit, air ini adalah air para penduduk yang sengsara karenamu. Ini adalah hukuman untukmu. Agil, ambil barang kamu, Agil. Lari, ada air. Bagi. Hartaku! Hartaku! Tidak denganku! Bilang, Nyai Indit panik melihat air yang meluap dengan deras. Dia berlari menyelamatkan hartanya dan air meluap dengan segera. Dan Nyai Indit pun tenggelam bersama hartanya. Aku Fionita Siaan, absen aku 34. Aku sebagai Nyai Indit. Saya Juliana Verly Wijaya dengan nomor absen 13 dan saya berperan sebagai Nenek. Nama saya Bia Rasmana, nomor absen 5. Peran saya sebagai petani yang bernama Kang Udin. Nama saya Firjan Hida Hasanah, nomor absen 9 yang berperan sebagai penduduk bernama Niasi. Saya Haura Ulfa Zakira, absen saya 12. Saya berperan sebagai penduduk bernama Nyinani. Nama saya Zahra Aura Bilkis, nomor absen 35. Saya berperan sebagai Nyi Elih. Nama saya Des Mustika Ayu, nomor absen 8. Peran saya sebagai penduduk yang bernama Nyi Endah. Nama saya Muhammad Rini Damdani dengan nomor absen 17. Peran saya sebagai petani yang bernama Kang Asep. Saya Muhammad Hilmi Fatulha, nomor absen 25 sebagai salah satu petani namanya Kang Ucup. Kenalkan, nama saya Bayu Satria Aji. Nomor absen saya nomor 4 dan pemeran saya di sini sebagai centeng-centeng 2 yang bernama Barja. Kenalkan, nama saya Pesarian Ziad, absen 11, peran sebagai centeng Nyendit yaitu Agil. Nama saya Sakwila Tabina, nomor absen 31 dan saya perannya narator. Asep pun yang tahu bisa sangat strategi. Ada 2 centeng. Bentar. Terlihat ketiga Pak tadi sembari hari apa kebanyakan adalah petani. Enggak Jul, aku salah. Hah? Oh, selalu menghasilkan Nyai Indit. Aku lupa. Oh ya, oke, yuk. Udah. Dengan berat hati. Ekspresinya salah. Sifat kikir dan tamak juga memiliki sifat kikir. Oh, satu desa Garut ada Kalau tinggal paling lagi. Ya. Terus sinyal pagi ini. Ya sama. Terus lagi. Ya, ulang. Mendadak agak. Ya mah mendadak Saja. Dua-duanya. Oh, tiba-tiba ke situ. lagi. Ya, ulang. Mendadak agak. Ya mah mendadak. Aku yang mendadak. Kamu gak sih? Udah sampai Kita memikirkan kenyataan ini yang ada malah membuat kita merasa makin sampai saja. Iya, ulang aja ya. Ya. Kalian pakai kumis ya bisa. Jika Nyai itu aku tahu ai.
Ada apa nih? Itu loh. Nyanyi. Selain itu, Ulang. Aku salah. Pinjamkan itu gak sih? Daripada jadi korban. Kita kalau mau ke rumah sakit, yang jaga ibu dan anak siapa? Piknik saja. Mau tidak? Percaya dulu. Berapa? 3 lim. Kenapa? Udah bagus posisinya tahu, sumpah. Sabar ya, Pak. Sabar. Kamu harus sabar. Udah berapa lagi? Sekalian guys. Nanti ada yang dengar, kita mah harus sabar. Udah berapa lagi? Sekalian guys. Ayo. Sorry. Gak apa-apa. bagaimana? Tentunya kenapa sih? Jangan sampai mereka menjual salah. Iya penuh. Hingga di luar karena tidak cukup. Iya nih, bagus. Awas terus. Padinya sampai ditaruh di luar karena tidak penuh. Karena penuh dan Saya juga kesini buat apa sih? Ingin numpang tanya. Tanya apa nih? Ini di sebelah jual pasar. Jual pasar. Dari tanah. Terus kenapa? Kau gigi. Andit. Akunya udah kelihatan deh kayaknya. Untuk membantu orang lain. Hahaha, kamu menghukumku. Apa tidak salah? Kamu tidak ada cinta-cintaku banyak. Sekali pukul saja, kamu pasti kodet. Jangan kamu udah sama Yasnya tolong video udah sama yang lain. Ya emang ada yang mau Iyalah. Ya, nggak mau. Enggak bisa. Makan sampai jadi petani. Pani. Kau balik gak sih kayak Umaya, rem tau gak sih rem? Kadang kalau kita ngerem pasti ada suara malu itu apalagi kalau ini mah demi bahasa Indonesia. Mana Jahara tadi luka lagi. Buset. Lihat bahan kita kena kebun-kebunnya ibu jalannya. Lihat tuh, ibu lihat tuh sampai kena tangan kaki-kakinya. Hanya